Dari ketiga belas pemain tersebut, kalau menurut gua Sule wajib dicoba dalam satu musim terakhir. Kalau jika emang tidak performance, ya mungkin manajemen bisa melihat untuk dijual saja, karena Sule ini memiliki skill yang cukup bagus karena melihat dari segi permainan saat dia menggantikan pemain inti cukup performance ya kan. Menurut gua Sule wajib, asumsi gua pribadi gua wajib untuk dicoba dulu minimal 1 tahun di musim. Memang Allegri sangat mengincar dia dari bulan Maret karena memang Juventus dikenal sangat mempunyai kepercayaan bahwa striker itu harus yang matang, karena beberapa musim ke belakang seperti yang dibilang sama teman-teman di Suara Juventus ini sebelum beberapa episode ini yang sama Bang Jeki diberikan beberapa list pemain-pemain striker-striker yang handal, striker-striker matang. Nah, kemungkinan ini Lukaku dicoba karena Juventus mempunyai tradisi membuat striker-striker yang sudah matang bermain untuk Juventus. Tornado. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini ada yang berbeda nih di Suara Juventus ini, tepatnya di Vincere News, ya kan? Kali ini kita offline. Keren ya? Ya, keren jarang-jarang ya? biasa kan Zoom ya kan. Sekarang kita ada di outdoor, tepatnya di lapangan Banteng Jakarta Pusat tuh. Bisa lihat kan, ya kan? Ada monumennya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, ada beberapa berita yang terupdate mengenai Juventus selama sepekan ke belakang, di mana khususnya Mercato nih, ya kan, yo. Ya. Tapi gua di sini akan memperkenalkan diri dulu nih, karena kan biasanya nggak hanya yang fans setia nih, tapi yang baru menonton mungkin nggak tahu nih siapa, ya kan. Mungkin bisa dikenalkan dulu siapa Bang, ya kan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bio dari sekitaran Jakarta Timur, yang mana udah sering banget mengisi di Vincere News bersama Bang Rocky, yang mana sudah dikenal sampai Indonesia bagian timur sana. Oh iya ya, bagi kawan-kawan juga yang ada dimanapun, terima kasih selalu mendukung channel kami, karena dengan begitu kami terus bisa memberikan informasi yang terbaik mengenai Juventus. Baik, highlightnya apa aja nih yo untuk kali ini nih yo? Kali ini kita akan berita yang lagi hot nih Bang ya. Ya. Terutama Mercato Juventus yang lagi dinamis banget nih. Ya. Yang pertama kita akan bahas soal kepindahan sang mega bintang Romelu Lukaku. Mega bintang. Mega Ya? bintang. Mega bintang. Yang kedua nanti kita akan bahas soal Arthur. Yang pemindahannya ada isu-isu tentang dia kepindahan ke La Fiorentina. Yang ketiga kita akan bahas ada beberapa sekitar 13 pemain yang sekiranya sudah mau dibuang nih sama Juventus. Tidak masuk ke line Allegri katanya. Jadi itulah highlight-highlight yang akan kita bahas pada materi kali ini. Baik, langsung saja kita untuk materi yang pertama, di mana Juventus nyata senyap-senyap melirik Romelu Lukaku nih, ya kan? Tanpa disangka-sangka manajemen Juventus melakukan official bid atau melakukan penawaran khusus kepada Chelsea untuk Romelu Lukaku nih, di mana katanya sudah menyiapkan harga sekitar 37,5 juta euro plus bonus, dan dihargai gaji sebanyak 10 juta nih, ya kan? Cukup besar nih kan, ya kan? Gede juga. Apalagi melihat kondisi keuangan Juventus saat ini, menurut gue sih itu terlalu besar sih ya, ya gitu. Nah, gue ingin bertanya kepada lo yo, apakah sudah pantaskah Romelu Lukaku dengan gaji segitu? Karena umurnya udah cukup tua nih, kisaran 30-an. Iya, dibanding Vlahovic yang masih muda, tapi dia belum berpengalaman. Dan ini juga sangat ironis ya, di saat kita mau menghemat budget, tapi malah melirik Lukaku yang harganya cukup besar nih. Gimana menurut lo yo? Soal gajiannya si Lukaku memang, kalau dari menurut gue, dia sangat kayaknya masih bisa ditawar nih Bang gajinya di Juventus. Terutama si manajemen kita kan juga lagi semangat-semangatnya untuk meningkatkan kestabilan ekonomi tim ya. Kayak gue rasa sih Lukaku bakal dikurangin gajinya Juventus, karena memang dia juga ingin ke Juventus. Terlebih dia sudah meninggalkan Chelsea, yang mana dari sisi feelingnya dia sudah tidak menemukan feeling lagi di Chelsea, dan juga dari sisi ke Inter juga, Inter sudah melepaskan si Lukaku karena dari sang pemain pun sudah ada kontak dengan Juventus. Mungkin ini ada satu kesepakatan antara manajemen Juventus dan juga Lukaku, yang mana nanti akan mendapatkan gaji di bawah kisaran yang dia dapatkan di Inter dan juga Chelsea. Di Chelsea dan juga di Inter dia bergaji sekitar 12 juta euro. Mungkin dari gosip-gosip yang berkembang, dia ada 3 jurnalis
memberikan gaji sekitar kisaran 10 sampai 11 juta euro. Ini kemungkinan sih bakal ada deal di bawah angka itu sih menurut gue. Karena Lukaku kan sudah seperti yang lu bilang tadi, sudah di umur 30 tahun dan juga jauh dari performanya 2 musim ke belakang. Kemungkinan sih harga yang ditetapkan sama manajemen Juventus untuk gaji ini kurang dari 10 juta euro. Baik, kalau gitu mungkin kalau gue sih asumsi gue pendapat ya kenapa sih nggak Vlahovic aja gitu ya kan. Kalau gue sih lebih prefer Vlahovic sih ya kan dibandingkan Lukaku kayak gitu kan, masih muda ya, tapi mungkin nggak cocok kali dari skemanya Allegri ya. Yes. Bahwa mendengar kabar berita bahwa Allegri ini sudah mengincar Lukaku ini sejak bulan Maret Bulan nyata. Maret, iya betul. Karena Allegri ini ingin banget Lukaku masuk dalam skuadnya Juventus. Tanpa disadari kita yang sebagai fans ternyata Lukaku ini menjadi incarannya juga dari Allegri ya kan. Nggak disangka-sangka banyak striker yang diincar kayak Højlund, terus Okafor, terus yang Beto. Nah ternyata Romelu Lukaku nih, apalagi kemarin Inter Milan sudah resmi mengundurkan diri nih karena Romelu Lukaku dan agentnya melakukan kontak dengan Juventus. Kayaknya dia sakit hati ini ya kan. Masih aja ya kan tahun 2003 ini kayak hard feeling kayak gitu ya kan. Drama-drama. Menurut lo ya, apakah Lukaku ini menjadi pilihan terbaiknya Allegri? Karena menurut gua sih ada beberapa striker lagi yang istilahnya masih bisa bagus untuk masuk dalam skuadnya Allegri. Silakan. Kalau untuk striker yang dibutuhkan Juventus saat ini, mungkin kalau dari Allegri sudah melihat performanya dan juga mungkin dari secara kebutuhannya Juventus, yang mana striker Juventus dari kemarin kan ada Dusan Vlahovic, ada Arkadiusz Milik, ada Moisekin wonderkid itu. Itu sangat tidak efektif banget di lini depan Juventus. Mungkin Allegri ingin mencoba sesuatu yang baru, yang mana dia membutuhkan striker yang sangat kuat secara fisik dan juga bagus secara finishing dan juga berpengalaman. Ya mungkin di mata Allegri, Lukaku sudah dalam satu packaging tersebut, yang mana memang sudah beberapa musim dia malah melintang di Serie A kan, dan juga golnya juga lumayan banyak. Setiap bermain di Serie A dia sudah bermain sekitar 3 musiman di Inter Milan. Golnya selalu 2 digit, sekitar 20-an, sampai terakhir musuh Bares sekitar 10 gol di Serie A. Ini memunculkan bahwa kepercayaan kepada Romelu Lukaku ada pada diri Allegri gitu. Dan juga gue dari sebagai fansnya Juventus juga agak kaget gitu loh bang. Iya. Kenapa Lukaku gitu? Yang mana kita lihat beberapa match tuh ada hal-hal yang semacam kebodohan gitu loh. Iya. Untuk timnya. Kayaknya mau dijadiin back ya. Gantiin Bonucci jangan-jangan. Tapi kalau misalkan memang dari beberapa post media-media di luar sana, terutama dari Fabrizio Romano, ini mungkin ada kemungkinan Lukaku bakal gabung ke Juventus jikalau Dusan Vlahovic jadi dilego ke PSG senilai 80 juta pounds. Oh, jadi ada kemungkinan ya jika kalau Vlahovic baru deal sama PSG sebanyak 80 juta. Yes. Oke, baik kawan-kawan, mungkin pembahasan Lukaku cukup segini karena beritanya masih simpang siur, masih belum pasti, masih bisa terjadi kapanpun ya kan, karena pergerakan mercato ini cukup dinamis, naik turun tiba nah jadi ya kan, here we go ya kan. Baik, untuk selanjutnya materi yang kita akan bahas adalah Arthur Melo ya kan, satu legend atau disebut pemain terbaiknya Juventus akan dilego oleh La Viola Fiorentina nih ya kan, dimana prosesnya katanya loan dulu nih ya, loan dulu dan gajinya setengahnya dibayar sama Juventus nih kan katanya. Apakah menurut lo yo si Arthur ini udahlah pergi aja gitu, nggak usah nanggung-nanggung ya kan, udah dijual aja, pakai loan aja kan, apalagi masih ada beban gaji yang harus dibayar oleh Juventus setengahnya lagi ya kan. Apakah ini cara buat manajemen juga untuk mengurangi jumlah pemain di lini tengah, yang karena kita lihat masih cukup gemuk nih, masih banyak pemain yang belum kejual nih, dagangannya Juventus masih banyak belum kejual nih ya kan, udah ditawarin di etalase ya kan, nggak ada yang laku-laku nih kan, udah diskon padahal, udah diskon ya kan, pakai pay letter lagi. Bagaimana menurut lo ya Arthur ini ya, apakah masih pantas di Juventus, apakah udah out aja loh kayak gitu? Ya jelas lah sudah out aja Arthur ini, karena memang dari sisi performa, dari secara permainan juga nggak terlalu bisa mengaplikasikan apa yang diperintahkan sama pelatih. Beberapa pelatih Juventus juga
pernah memegang Arthur semenjak dari Barcelona, mungkin digadang-gadang menjadi the next Miralem Pjanic atau bahkan the next Andrea Pirlo, tapi nyatanya malah flop, dan juga dari sisi kondisi kebugarannya juga Kurang cedera bagus terus. ya. Iya. Jadi langganannya J Medical juga. Makan dipinjamkan ke Liverpool tuh juga sebagai kejutan ya Bang ya. Di musim lalu Liverpool mengambil Arthur, dan juga di Liverpool juga main hanya sebagai bangku cadangan, dan terlebih juga masih berkutat di dalam meja operasi, jarang bermain juga. Nah, ini mungkin juga dari sisi manajemen Juventus agak susah untuk menjual si Arthur ini. Jadi ada kejutan juga sebenarnya Fiorentina Mau gitu ya? mau untuk Mau juga ya, mau pemain. juga Ya. untuk mengamankan tanda tangan Arthur untuk masuk ke squad Laviola ini. Mungkin karena kebutuhan tim, yang mana Arthur juga kan labelnya pemain timnas Brazil dulu ya. Jadi kemungkinan untuk tim skala Fiorentina ini masih sangat dibutuhkan untuk kedalaman skuadnya Fiorentina. Gue sih pengennya ya udahlah, deal aja lah langsung, mau loan atau mau permanen, yang penting si Arthur ini out juga. Dari ketiga serangka ini kan belum ada yang laku 3 nih Bang. serangka, iya Arthur, iya. Weston McKennie sama Zakaria. Ini belum ada yang deal-deal semua ini. Ya betul. Makanya ayolah salah satunya, biar kita bisa mengisi slot dengan pemain yang bagus untuk sisi midfieldernya Juventus. Oke, baik. Kalau menurut gua pribadi ya mungkin di sini Fiorentina melihat Amrabat kemungkinan akan cabut nih Iya. kan. Nah, ini Isi salah posnya satunya Amrabat. Vincenzo Italiano melirik Arthur ya kan. Ya notabene mungkin kalau dari sisi fansnya Juventus atau Juventini ini ya kurang nggak ada performance-nya ya Iya, kan. betul. Di Liverpool juga jarang main kayak Liverpool gitu kan. Tapi kalau mau diambil ya monggo silakan. Dimonggoin ya. Ya kita juga dengan senang hati ya kan bagi Arthur untuk keluar dari skuadnya Juventus. Yes. Ada tambahan lagi lo ya? Sedikit Arthur? aja. Arthur ini kan gajinya juga agak lumayan ya Bang ya. Oh iya betul. Ini makanya ada Beban gaji ya. win-win solutionnya, Juventus dan Fiorentina mau bayar gajinya secara bersama-sama. Ini mungkin menjadi hal yang disetujui sama manajemen Juventus, karena memang ingin mengurangi beban gaji di keseluruhan tim. Oke baik kalau gitu. Baik kita tinggalkan Arthur, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Di mana materi yang kita akan bahas adalah ada beberapa pemain yang akan dibuang oleh manajemen Juventus, termasuk yang tidak termasuk skemanya Allegri di musim depan ya kan. Kalau nggak salah ada 13 pemain Yes. yang akan dijual atau tidak termasuk dalam skuadnya musim depan. Ya kalau boleh gue sebutin ya ada Bonucci, Barbieri, Pellegrini, Frabotta, Arthur yang tadi kita bahas, Barrenetxea, McKennie, Nicolosi Caviglia, Ranocchia, Sersanti, Zakaria, Matias Sule, dan Pejaka ya kan. Nah ini pemain-pemain ini kemungkinan akan di Lego atau dijual dari manajemen Juventus. Nah, dari menurut lo nih, yo, pemain-pemain ini, apakah ada yang masih berkualitas untuk masuk dalam skuadnya Juventus? Silakan. Kalau lihat dari list ini sih kebanyakan deadwood ya Bang. Istilah sekarang tuh deadwood. Deadwood. Jadi dari beberapa pemain ini mungkin yang masih gue ya istilahnya masih bisa dikasih peluang main ya, mungkin hanya Sule ya. Sule karena dia agak banyak posisi yang bisa dimainkan sama dia di sisi depan Juventus. Bisa jadi penyerang sayap, bisa jadi gelandang kreatif, bisa juga di second striker, yang mana juga Sule ini sering dipanggil sama timnas Argentina senior juga beberapa kali. Ya. Dan juga usianya juga masih relatif muda, masih sekitaran 20 tahun. Ini masih panjang mungkin. Ya. Allegri juga masih bisa dicoba untuk beberapa match atau beberapa musim ke depan. Terlebih juga dia baru mencetak gol kemarin di musim perdananya di Juventus. Senang sekali juga dia Bang dia cetak gol. Jadi merasa bangganya terhadap tim Juventus nih ada gitu dalam diri dia. Kayaknya gerinta-gerinta Juventusnya ada. Mungkin kalau dari gue sih hanya Sule ya, nggak tahu ya. Kalau untuk dari list ini gue juga nggak tahu yang mana. Oke, baik. Kalau dulu dari Sule, kalau gua mungkin dicoba sedikit lagi Pellegrini atau enggak ya sama kayak lo Sule. Karena kalau Sule ini cukup ini ya menjanjikan ya dari skillnya ya Iya. kan, dari performance-nya ya kan, walaupun jarang masuk line up tapi walaupun jadi super sub agak memberikan kontribusi sedikit nih mengenai Perbedaan pemain. permainan dari jalannya pertandingan yang Yes. dipakai oleh Allegri ya kan. Kalau Pellegrini mungkin dari backupnya Alexandro nih ya kan, Alexandro masih aja ya kan. Alexandro terus ya. Kayaknya Alexandro punya orang dalam nih kawan-kawan ya kan buat masuk Juventus. Nah kalau gua
pendapatnya itu mungkin masih bisa dicoba untuk satu musim lah, ya at least. Kalau misalnya emang nggak perform, ya udah mungkin dijual. Ya mungkin sangat disayangkan ya kan, langsung dijual dengan masih muda kualitasnya ya kan. Sering dimasuk dalam timnas Argentina U20 kemarin juga dia dipanggil ya kan World Cup. Ya kenapa enggak sih dicoba lagi. Tapi ya kita nggak bisa apa-apa ya kan. Kita hanya sebagai fans layar kaca ngikutin apa kata manajemen, ya udah kayak gitu kan. Tapi menurut kalian nih ya, para Suara Juventus ini kira-kira dari 13 pemain yang gue sebutin tadi, kira-kira menurut kalian yang mana yang paling cocok? Silakan komen di bawah ini ya kan. Nanti bisa kita lihat siapa menurut kalian yang masih paling cocok. Apa emang udah pantas nih buang aja deh semuanya kayaknya kan. Menurut lu ada lagi yuk? Selain Sule mungkin dari gue ada Barrenechea ya. Ini beberapa match dicoba sama Allegri menjadi DMF permainan di depan back, yang mana banyak pemain ditaruh di situ Allegri kurang perform, sementara Barrenechea ini banyak gerakan movement yang sangat bagus gitu loh untuk dari sisi DMF. Mungkin ini juga masih bisa dicoba karena juga dia masih muda. Dan juga dia juga sangat bagus di lini tersebut. Kemungkinan sih gua rasa Barrenechea masih bisa dicoba untuk beberapa musim ke depan sama Allegri. Dari ke-13 pemain tersebut, kalau menurut gua Sule wajib dicoba dalam satu musim terakhir. Kalau jika emang tidak performance, ya mungkin manajemen bisa melihat untuk dijual saja, karena Sule ini memiliki skill yang cukup bagus karena melihat dari segi permainan saat dia menggantikan pemain inti cukup performance ya kan. Menurut gua Sule wajib, asumsi gua pribadi gua wajib untuk dicoba dulu minimal 1 tahun di musim ini. Oke, baik kawan-kawan, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih dan terus dukung channel kami ya kan, karena dengan begitu kami bisa memberikan informasi yang terbaik. Oh ya, yang penting jangan lupa di subscribe, jangan lupa untuk di komen mengenai Suara Juventus ini khususnya Vincere News, karena kritik, saran, maupun apapun opini kalian itu sangat membantu kami untuk menjadi yang lebih baik. Oh ya, jangan lupa juga untuk share selalu kepada teman-teman semua yang di sana. Bagi yang belum tahu, ada channel yang bisa beropini nih, bisa ngobrol seperti kita ini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya kan. Monggo, bagi kalian suka Juventus yang mau mengeluarkan opininya atau pendapatnya, monggo. Di situ ada kontak personnya, itu nomor gua ya kan. Monggo silakan, kita terbuka siapapun ya kan, melihat dari sisi kacamata fans ya kan. Dan jangan lupa juga di like, karena di sini biar kita semakin oke channelnya. Oke. Ada tambahan lagi yuk? Udah cukup bang. Cukup. Akhir kata dari gua, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Fino alla fine, Forza Juve. Tahan panas ya. Ini adem nih sekarang. Iya. Makanya jangan telat bro.